Baik, kita melanjutkan di topik berikutnya, yaitu migrasi umat manusia. Jadi di sini sebelumnya kita belajar mengenai morfologi ya, morfologi kuarter. Kemudian kita mengetahui fakta pertama bahwa morfologi tersebut sangat dikontrol oleh periode glasiasi dan interglasiasi. Kemudian fakta kedua kita mengetahui bahwa manusia itu hadir pada kondisi di mana fluktuasi iklim itu sangat intensif sekali, sehingga berdasarkan fakta pertama, iklim ini akan mengontrol morfologi dan lingkungan, maka tentunya perubahan yang intens ini kemudian menyebabkan perubahan iklim tadi ya yang intensif akan menyebabkan perubahan lingkungan yang juga intensif dinamikanya. Nah, ini akan mengontrol bagaimana umat manusia beradaptasi dan bermigrasi. Baik, jadi kalau kita bicara manusia, dilihat dari sebarannya, maka kita mengelompokkan ada dua spesies ya, jadi Homo erectus dan Homo sapiens. Jadi dua spesies ini yang mendominasi sebarannya di planet bumi. Nah, Homo erectus walaupun dia bukan kelompok Homo sapiens ya, tetapi dia sudah memiliki migrasi ya di situ, di mana dipercaya asalnya dari lembah Afrika Timur ya di sini. Jadi ini dianggap sebagai human cradle ya. Jadi buayan asal muasal manusia itu ada di lembah Afrika Timur ya di sini. Nah, ini diperkirakan yang tertua itu adalah 1,6 juta tahun yang lampau. Jadi masuk periode Pleistosen tengah ya di situ. Dimana kemudian mereka menyebar ya masuk ke Eropa ya melalui Algeria, melalui Spanyol ini sekitar 700.000 tahun yang lalu. Kemudian tiba di Eropa Utara itu 600.000 tahun. Ya, kemudian selain itu mereka juga menyeberang ya melalui semenanjung Arabia, turun kemudian ke Asia Tenggara. Ini tiba di Trinil kurang lebih 700.000 tahun ya, ini di Indonesia. Kemudian mereka menyeberang ke Australia ya dan ke Papua di sini. Nah, sementara itu yang perjalanan di Asia ini melanjutkan perjalanannya melalui Rusia ya, ini di 14.000 tahun yang lalu, kemudian menyeberang di Amerika Serikat sekitar 11.000 tahun yang lalu ya, dan kemudian turun lagi sampai ke Amerika Selatan di 12.000 tahun yang lalu. Jadi rentang penyebarannya sangat panjang sekali ya, jadi sekitar 1,6 juta tahun hingga 10.000 tahun yang lalu. Nah, angka umur ini cukup menarik ya, karena nanti mereka akan memiliki overlapping, pertampalan dengan sebaran dari Homo sapiens, yaitu generasi manusia yang berikutnya yang lebih modern dan lebih memiliki kebudayaan ya di situ. Nah, jadi ini sebaran yang pertama. Dan yang menarik adalah kalau kita melihat bagaimana Homo erectus itu memanfaatkan iklim untuk bermigrasi. Jadi mereka keluar dari Afrika itu kurang lebih di di sekitar 1,6 ya, ini pada saat glasiasi ini. Mengapa ya? Mungkin pertanyaannya sederhana. Di tempat mereka berada, lingkungan itu sudah berubah sehingga tidak banyak makanan yang tersedia, sehingga mereka harus berpindah. Dan selain itu, selama periode glasiasi ini umumnya air laut surut ya, sehingga menyediakan jalan atau jembatan ya dari satu pulau ke pulau lain, dari satu benua ke benua lain. Nah, ini menjadi peluang untuk memanfaatkannya, mencari area yang lebih banyak tersedia sumber daya makanan ya di situ. Nah, mereka kemudian masuk di Asia, ini sekitar 700.000 tahun ya. Ini juga pada periode glasiasi ya di situ. Kemudian mereka menyeberang ke Australia dan ke Amerika, ini kira-kira di paruh terakhir ya. Jadi di sekitar 300-an dan sekitar 100.000 kurang ya ini memasuki Amerika. Tapi intinya adalah mereka memanfaatkan periode glasiasi
untuk berpindah, kemudian memanfaatkan periode interglasiasi untuk kemudian berkembang biak ya, menata kelompoknya, untuk kemudian ketika glasiasi sumber daya makanan habis dan kelompok itu pun terpaksa berpindah ya di situ. Nah, bagaimana masuknya Homo erectus ke Indonesia? Ini dipercaya melalui 2 jalur ya. Jadi dari jalur semenanjung Malaysia, dan yang kedua melalui jalur kepulauan Filipina dan turun ke selatan ya di sini. Jadi ada 2 jalur di sini. Dimana kalau di Jawa ya, di sini ini sesuai dengan temuan fosil hominid ya. Jadi kelompok-kelompok Homo erectus itu menyebar ya di sini. Nah, kalau kita perhatikan ya, Pulau Jawa ini adalah sebuah pulau yang backbone atau tulang punggungnya ini yang menyusun morfologi utama, tinggian utama dari Pulau Jawa itu adalah gunung api ya. Jadi kalau kita perhatikan sebaran-sebaran temuan fosil itu umumnya di kaki-kaki dari deretan gunung api tersebut ya, yang menunjukkan mereka menggunakan jalur gunung api yang saat itu tersambung ya ketika glasiasi itu untuk bermigrasi ke arah timur ya di situ, dari Jawa Barat masuk Jawa Tengah dan hingga ke Jawa Timur ya, dan seterusnya nanti ke daerah Sunda Kecil ya di Kepulauan Nusa Tenggara. Itu ya yang mereka lakukan ya, Homo erectus. Nah, yang migrasi kedua ini terjadi setelah 200.000 tahun yang lalu. Jadi 200.000 tahun yang lalu ini di mana Homo sapiens itu mulai muncul ya. Kemudian mereka bermigrasi, asalnya juga sama ya, sama seperti Homo erectus, asalnya dipercaya berasal dari lembah timur Afrika ya, East African Rift Valley, yang kemudian mereka menyeberang ya, masuk ke semenanjung Arabia di 100.000 tahun, masuk ke Eropa Utara di 40.000 tahun ya, kemudian masuk ke India 70.000 dan kemudian turun ke Indonesia, menyeberang ke Australia dan kemudian ke arah kepulauan Pasifik ya. Sementara itu di sisi lain ya, mereka bergerak terus ke timur dari India masuk ke Siberia, Asia Timur ya, dan kemudian tiba di Amerika Utara itu kurang lebih 15.000 tahun yang lalu. Kemudian turun ke Amerika Selatan itu setelah 12.000 tahun yang lalu. Nah, ini kalau kita tampalkan dengan penyebaran Homo erectus, nyata sekali ya, khusus untuk benua Amerika ya, ini ada pertampalan dari sebaran Homo erectus dan Homo sapiens. Jadi diperkirakan kedua spesies ini sempat hidup bersama ya, kemungkinan juga berkompetisi memperebutkan sumber daya alam, sumber daya makanan yang terbatas, karena kesamaan pola hidup ya, mereka sama-sama berburu ya di situ sebelum bisa menetap dan mengembangkan pertanian. Nah, lagi-lagi kalau kita lihat ya, Homo sapiens sama seperti pendahulunya Homo erectus memanfaatkan perubahan iklim. Jadi mereka keluar di Afrika ya, ini pada saat glasiasi, kemudian masuk di Asia itu juga pada saat glasiasi di 70.000, masuk ke Eropa kurang lebih juga glasiasi di 40.000 ya di sini. Jadi ini fakta menarik ya, bagaimana Homo sapiens juga sama seperti Homo erectus beradaptasi terhadap iklim ya. Pada saat glasiasi mereka berpindah, pada saat interglasiasi mereka mencoba mengembangkan komunitasnya di situ ya. Nah, Homo sapiens sama seperti Homo erectus memasuki Indonesia melalui 2 jalur. Jalur semenanjung Malaysia ya, di situ yang turun ya ke Sumatera, ke Jawa dan ke Kalimantan. Selain itu juga ada jalur dari kepulauan ya, dari Filipina masuk ke Kalimantan juga, masuk ke Sulawesi dan kemudian ke daerah Laut Banda ya di sini. Nah, jadi ini cukup menarik ya. Jadi bagaimana kedua rute ini tentunya akan menghasilkan perbedaan-perbedaan ya di situ, meskipun sama-sama Homo sapiens. Kita mengetahui yang melalui jalur Asia ya, Asia Barat, Asia Selatan, kemudian masuk ke Asia Tenggara, ini memiliki karakter berbeda, sehingga masyarakat Jawa, Kalimantan, Sumatera ya,
itu berbeda dengan yang jalur kepulauan ya di situ. Jadi karakter ini tentunya karena mereka beradaptasi, yang melalui daratan besar tentu berbeda dengan yang melalui kepulauan. Dan ada dugaan juga mereka sempat hidup bersama, berkompetisi, atau juga mungkin berkembang biak ya dengan Homo erectus yang masih ada pada periode tersebut. Nah, kalau kita lihat, Indonesia ini merupakan satu negara yang unik ya, yang terletak di antara dua benua Asia yang diwakili oleh semenanjung Sunda ya, paparan Sunda, dan juga benua Australia yang kemudian ujung utaranya adalah Papua yang bergabung membentuk paparan Sahul ya. Nah, sehingga para ahli biografi ya, biologi dan geografi ini kemudian membagi distribusi ya organisme flora fauna dengan membagi garis-garis ya, di sini garis-garis imajiner dengan garis Wallace ya, dimana itu adalah merupakan batas paling barat dari flora fauna yang berasal dari paparan Sahul. Sementara ada garis Lydekker ya di sini yang merupakan batas paling timur untuk untuk flora fauna yang berasal dari Sunda ya di situ. Nah, sehingga daerah Laut Banda, Sulawesi, Halmahera ya, Maluku, Nusa Tenggara ini merupakan daerah percampuran di antara flora fauna yang ada. Selain itu juga kalau kita lihat, mereka juga percampuran ya dari manusia-manusia yang berasal dari jalur kepulauan dan dari jalur paparan ya di situ, paparan Sunda. Itu terjadi di bagian Indonesia Timur ini ya di situ. Nah, dari Indonesia, Papua, kemudian mereka pun juga bermigrasi ke Pasifik ya, yang kita kenal sebagai Mikronesia dan Polinesia ya. Dia membentuk karakter uniknya sendiri. Selain itu ada satu jalur yang ke arah barat, yaitu ke arah Madagaskar ya, sehingga kepulauan Madagaskar, Indonesia, Mikronesia, Polinesia ini memiliki kemiripan yang sama ya, kemiripan fisik, kemiripan bahasa dan lain sebagainya, karena memang mereka berasal dari satu asal ya di situ. Nah, ini terjadi di 5.000 tahun silam ya di situ. Bahkan sebagian yang ke arah Polinesia ini baru saja terjadi setelah Masehi ya di situ. Jadi relatif terakhir migrasinya ke kepulauan-kepulauan tersebut. Nah, kalau kita membicarakan ya bagaimana manusia beradaptasi terhadap iklim, di mana iklim ini kemudian juga merubah dinamika dari morfologi dan lingkungan, maka kita perlu juga ya melihat bagaimana lingkungan kuarter yang ada. Nah, kita ambil contohnya di Pulau Jawa ya di sini karena studinya relatif banyak. Jadi kalau tadi kita singgung ya bahwa manusia purba itu mengambil lereng-lereng gunung berapi ya untuk jalur migrasinya. Kita lihat kalau di Jawa Barat dan Jawa Tengah di sini ya. Jadi kalau di daerah Bandung, Bumi Ayu ya, maka lingkungannya ini pada umur-umur puluhan ribu tahun ya sampai 100.000 tahun. Ini umur-umur Pleistosen atas, ini masih didominasi oleh rawa-rawa ya, kemudian hutan hutan hujan ya di sini. Tetapi yang menarik, sebagian ini seperti di Bumi Ayu ya, mereka pada umur-umur Pleistosen atas memiliki ada pengaruh laut ya, ada mangrove. Mangrove ini menunjukkan mereka di daerah pesisir. Jadi ini menunjukkan ya manusia purba yang masuk di Pulau Jawa itu memang dia menggunakan lereng-lereng gunung tetapi juga dekat dengan pesisir ya, untuk mencari variasi dari sumber makanan. Jadi tidak hanya asal laut tetapi juga tidak hanya asal darat ya. Kalau mereka berkembang di daerah pesisir, mereka juga bisa memperoleh sumber makanan asal laut ya di situ. Nah, sehingga kalau kita lihat perkembangannya dari barat ke timur ya, ke tengah, dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, dari Telaga Saat ya, kemudian di Situ Bayongbong, Pojok Sari, kemudian Rawaboni, Kebumen ya di sini, maka kita bisa lihat perkembangan ya
Kalau di Telaga Saat dan di Rawaboni ini memang datanya baru 4.000 tahun ya. Tetapi yang lebih tua ada di situ Bayongbong dan Pojok Sari, ini di bagian Jawa Barat ya. Di sini ya kalau kita lihat bagaimana pengaruh glasiasi ya, ini berpengaruh terhadap jenis-jenis flora yang ada ya. Di sini termasuk kehadiran hutan hujan tropis ya di situ. Nah, yang menarik adalah kira-kira pada 4.000 tahun terakhir ini proses deforestrisasi ya, jadi proses pemanfaatan hutan itu sangat intensif sekali ya. Jadi hutan-hutan hujan tropis yang ada diganggu, ditebang ya, kemudian dikembangkan menjadi pertanian ya. Jadi ini menunjukkan pertanian itu baru dikenal di Pulau Jawa ya, terutama di bagian Jawa Barat, Jawa Tengah itu 4.000 tahun terakhir ya di sini. Umur pertanian ini lebih lambat ya dibandingkan di Sumatera. Saya pernah baca itu sekitar 7.000-8.000 tahun itu sudah mengenal pertanian ya, sementara di Jawa sedikit lebih terlambat ya. Ini mungkin terkait dengan penyebaran migrasi dari Homo sapiensnya ya di situ. Nah, kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, di mana kita memiliki lokasi temuan-temuan hominid, fosil-fosil manusia purba itu di Sangiran ya, kemudian di Sambung Macan, Trinil ya, kemudian sampai ke daerah Mojokerto di sini ya. Jadi umumnya dia berada di lereng utara, di gunung-gunung api kuarter ya di sini, di mana di sini dia menghadapi ada satu teluk laut ya yang kita sebut sebagai Teluk Randu Blatung ya di sini, di mana ini tadi ya dia memperoleh diet atau makanan yang beragam, asal darat dan asal laut ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini. Nah, Sangiran sendiri ya di sini ini berkembang di daerah danau ya di situ, di mana ini masih tanda tanya ya, danau ini mengalirnya kemana. Sebagian besar beranggapan masih mengalir ke selatan ya, ke daerah Yogyakarta, karena Yogyakarta pada periode Pleistosen ini diduga masih lingkungan laut ya di sini. Jadi mereka menyebar ke selatan. Dan kalau kita lihat ya dari data-data di Sangiran ya, ini pada umur sekitar 1,5 sampai 1 juta tahun, hutan hujan tropis ya, kemudian mulai di di 0,8 ya, 0,7 ini proses glasiasi ya, ini memberikan gangguan-gangguan sehingga proses sedimentasi sungai, formasi kabuh itu diendapkan ya di sini. Nah, jadi kalau kita lihat ya lingkungannya, ini lingkungan hutan hujan tropis ya, seperti yang kita jumpai sekarang, ada gunung, dataran rendah ya, ada sungai, kemudian ada hutan hujan tropis di sana. Tetapi sekitar 1,2 juta tahun proses glasiasi terjadi, sehingga seperti yang di materi sebelumnya ya, kita lihat sungai-sungai membentuk taras-taras ya pada saat glasiasi. Inilah yang terjadi gitu ya di situ. Jadi di kondisi seperti inilah manusia purba saat itu hidup ya di situ. Jadi ini masih kelompok Homo erectus. Nah, kalau kita pindah sedikit ke timur di daerah Trinil ya di sini, di mana Trinil ini dia juga berkembang di sebuah danau ya di sini, di mana sungainya diduga masih mengalir ke arah barat ya di situ, di selatan perbukitan Kendeng. Di sana ditemukan ya, Eugene de Bois itu menemukan adanya tulang-tulang ya yang berasal dari manusia purba ya di situ. Nah, yang ditemukan masih kelompok Homo erectus ya di situ. Jadi pada umur sekitar 700-an ya, Homo erectus akhir. Nah, kalau kita lihat perkembangan Homo erectus sebetulnya ya, jadi pada saat kelompok manusia purba ini hidup di Trinil itu kira-kira mereka sudah bisa menggunakan api ya di situ, sudah bisa menggunakan memasak bahan makanannya. Meskipun pakaian belum ditemukan ya, pakaian itu ditemukan sekitar 400.000 tahun terakhir ya di situ, pakaian dari kulit binatang ya.
Nah, ini menunjukkan memang pakaian ditemukan tentunya karena iklim yang kembali mendingin ya, sehingga dibutuhkan penutup badan ya di situ. Nah, kalau kita pindah ke lebih ke timur lagi di daerah Mojokerto ya di situ, maka cukup menarik karena singkapan di mana fosil-fosil tersebut ditemukan ya, walaupun fosilnya hanya fosil anak ya di situ, itu berada pada lingkungan delta. Ini adalah endapan delta ya di sini yang berumur Pleistosen ya, di mana ini ada foreset ya, topset ya. Topset itu bagian atas delta yang horizontal, kemudian di depan di bawahnya ada foreset, di mana itu bagian delta yang progradasi yang masuk ke arah laut ya. Jadi dari sisi sedimentologinya convincing, meyakinkan bahwa ini lingkungan delta. Jadi kira-kira direkonstruksi itu mereka tinggal di daerah delta di sini ya, yang kaya tentunya akan sumber daya makanan ya, karena kalau dekat air itu hewan-hewan juga mendekat ya untuk kebutuhan air minum. Kemudian hewan-hewan dari asal sungai, asal laut juga bisa mereka peroleh ya. Jadi inilah lingkungan di mana mereka tinggal. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini lingkungan-lingkungan ini kemudian mewarnai migrasi dan kemudian adaptasi dari manusia sebelum kita ya di situ. Kira-kira itu yang bisa kita diskusikan ya, dan nanti setelah ini kita akan masuk ke topik bagaimana lingkungan itu berubah ya, gitu, merespon dari perubahan iklim. Baik, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan.